Ningsih, tolong ambilin handphone saya di kamar. Iya, Bu. Di mana ya Bu Lastri naruh handphonenya? Ada. Oh, situ kali itu. Oh, di sini. Akhirnya ketemu juga. Widih. Wah, gue kira nenek lampir bayar apa-apa pakai daun. Gak taunya dia punya duit banyak. Yes. Mama, aku sudah dapat uangnya. Masa Mama nggak percaya? Lihat sendiri kalau nggak percaya. Ya ampun, Tasya. Aduh, ya ampun. Kamu bisa dapat duit sebanyak ini. Giliran juga kamu ya. Sebentar. Dapat dari mana? Aku dapat dari si nenek lampir itu. Aku ambil aja dari kamarnya. Dari nenek lampir. Syukurin nenek lampir. Uang Anda udah dicolong sama anak saya. Cakep. Cakep banget kamu. Ya udah. Kalau kayak gitu berarti sekarang kita pergi ke Pegadaian, kita tebus itu arloji si Bapak Bayu yang terhormat. Karena Mama masih betah tinggal di sini. Mama tetap mau tinggal di sini sebagai orang kaya. Oh, bukan orang. Orang kaya. Ayo. Apa-apaan lu? Itu salah temen lu ya. Gua nggak bakalan jual apa yang udah gua beli. Saya minta maaf mas, saya mohon kembalikan arloji itu mas. Soalnya wanita itu ngancam saya mas, kalau sampai arloji itu nggak dibalikin, mereka akan lapor polisi mas, tolong mas. Ribet mas kalau urusannya sampai masuk ke polisi mas. Kalau polisi sampai menyelidiki arloji ini, bisa-bisa gue juga diselidiki. Bisa kacau urusannya. Tolong saya mas, gimana nasib saya kalau di penjara mas? Belum lagi nasib anak istri saya juga. Ini uangnya mas, saya kembalikan mas.
Ya udah. Ini jam gue jual lagi tapi duitnya full. Sama seperti apa yang gue bayar kemarin. Iya mas, iya mas. Nah, ini uangnya. Terima kasih banyak ya mas. Terima kasih banyak mas. Alhamdulillah kita boleh. Kalau begitu saya permisi ya mas. Nggak apa-apa gue balikin arloji ini. Yang penting misi gue udah berhasil. Bener ya? Bener kan? Bener ini kan? Iya, bener. Bu. Bener ya? Bu, lain kali gak usah kesini ya. Untung gak seberapa, nyusahin aja. Idih! Ih! Siapa juga yang mau datang lagi ke sini? Oh, gasai! Yaudah, sana, pergi. Ayo. Oke, aman. Aman ya? Ya udah. Tasya, Mama akan balikin arloji ini ke kamar si Bayu. Terus kamu awasin jangan sampai di sini ada yang lewat, apalagi mergokin Mama. Ya udah, Ma, cepet ya sebelum ada yang datang. Bayu ada di situ. Aduh, padahal mau masuk ke kamarnya dia. Gue taruh di mana ini jam? Aduh, kacau ini. Gue taruh. Oke, gue taruh di sini aja. Biar dia ngelihat. Mudah-mudahan dia ngelihat. Di mana? Jam tanganku dari Sarahku bisa ada di sini. Bukannya seharusnya berada di tangan orang lain. Kenapa bisa sampai di rumah ini lagi? Pak Bayu? Bu Asih. Kok bawa arloji? Ini jangan-jangan arloji yang katanya hilang itu ya Pak Bayu? Iya. Aduh, gilingan banget ya. Berarti itu jam gak hilang dong. Gak ada yang mencuri dong. Kemarin anak saya Kanza juga dituduh mencuri. Kalau begitu ya Pak Bayu harus kasih tahu ibu Anda itu bahwa gak ada pencurian di sini. Kasih tahu. Ayo, kasih tahu. Syukurlah. Kirana udah tidur. Mana dia? Ini dia, pas banget Anda ada di sini. Oke. Sini, tolong Anda berdiri di sini ya, dan tolong dilihatkan kepada ibu Anda dan ceritakan di mana Anda menemukan arloji kesayangan Anda ini. Ayo cerita, biar ibu Anda nggak terus-terusan menuduh anak saya Kanza yang enggak. Kenapa sih kamu tuh tarik-tarik tangan anak saya? Hah? Idih, gilingan ya. Hei, Anda kan yang waktu itu nuduh-nuduh kami mencuri arloji walaupun tanpa bukti. Terus sekarang setelah ini arloji bisa dilihat oleh Anda dan dipegang oleh tangan anak Anda anggap gak ada apa-apa. Ih, kenapa ribut-ribut? Gimana sih? Minta maaf juga enggak? Astaga, ini udah ketemu nih. Kami nggak mencuri, ya?
Bu, sudahlah. Masalah seperti ini udah nggak perlu lagi diperpanjang, kan jamnya sudah balik. Ya? Aduh, nggak gitu ya. Ini permasalahan. Bu, udah dong Bu. Kalau misalkan jam tangan Mas Bayu udah ketemu, ya udah. Masalah ini nggak usah dibesar-besarin lagi. Ibu bukannya mau memperbesar-perbesarkan ya. Tapi permasalahannya yang ibu lihat, suami lo itu pun nggak nganggep lo. Lo selalu disalahin, dipojokin. Dikasih kesempatan nggak buat memberi penjelasan? Enggak kan? Dikasih kesempatan nggak untuk bela diri? Bu, udah dong Bu, udah. Jelas saja dia tidak bisa membela diri. Karena memang dia salah. Jadi sudah nggak usah dibelain. Ibu, sudahlah. Ini kalian gede yang capek ya? Ribut terus seperti ini. Sudah. Gak bisa ya, gak bisa. Kanza, lo denger sendiri, lo lihat sendiri ya. Nih. Ibu mertua lo selalu nyalain lo, mojokin lo terus. Sekarang udah gini aja deh. Kita laporin ke polisi. Supaya ini orang-orang kaya gak seenak-enaknya menindas kita tentang kita miskin. Laporin atas pencemaran nama baik. Ayo Kanza, ayo. Ayo. Kanza, ayo kita pergi dari sini. Aku perlu bicara sama kamu. Anda dengar ya, setelah mereka selesai bicara, saya tetap akan melaporkan Anda ke polisi. Hah? Anda mau kemana? Jangan ikut campur ya. Tadi kan anak Anda sendiri yang bilang, mau bicara berdua sama anak saya. Dengar kan? Aduh! Gilingan, aduh sakit. Aduh, kurang ajar. Aduh. Kanza, aku minta maaf. Sudah meragukan kamu. Aku benar-benar menyesal. Kamu masih mau kan memaafkan aku? Ikut aku. Ih, ngapain sih Bayu pakai minta maaf sama dia? Makin besar kepalanya saja perempuan itu.
Bu. Ayo Bu, ikut saya. Apa sih narik-narik tangan saya? Ayo. Ayo Ibu terserah. Ibu. Ya apa sih? Ini sih. Bu, Ibu tuh harus tenang. Jangan emosian seperti ini, Bu. Nanti kalau Ibu terus-terusan seperti ini, Pak Bayu itu malah nyerang balik Ibu gimana? Lah Ibu kan lihat sendiri, sepertinya nih ya, Pak Bayu itu tuh sudah mulai baikan sama Bu Kansa, ya kan? Terus gimana gitu loh Bu? Kayaknya lagian Bu Kansa itu pinter loh, memutarbalikkan pikiran orang gitu Bu. Kalau dia bisa ngontrol, kita juga cari orang yang bisa mengontrol dia. Dan satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah Kirana. Iya Bu, betul. Nggak sengaja. Udah bagus kesiram air dingin. Supaya kepala kamu juga dingin. Aduh, kena kaki saya. Nggak boleh gitu ya, Bi. Maaf Bu Asih. Ngomong-ngomong, itu bunganya siapa ya? Bunganya Bu Lastri. Nyonya mah nggak suka nanem-nanem. Soalnya Nyonya itu suka alergi kalau mencium bangku bunga itu. Sebentar. Alergi? Iya, suka. Hasim, bersin. Jendela kamar Nyonya itu selalu tertutup. Soalnya Nyonya takut mencium bau bunga itu. Oh, gitu. Iya. Oh, iya. Jadi nenek lampir itu punya alergi. Cakep. Gue bisa manfaatin. Bu, Ibu, aduh Bu, apa? Gawat Bu, gawat. Gawat-gawat apa? Itu loh Bu, pembantu yang jagain vilanya Bapak itu nanya, apa Bapak itu datang mau ke villa itu bawa anak-anak. Maksudnya? Ya itu, jadi ternyata Bapak itu nelpon ke sana kalau Bapak itu mau ke villa, tapi dia nggak bilang ngajak siapa. Terus kamu itu bilang apa? Ya saya bilang apa adanya Bu. Lah Bapak kan nggak bilang sama saya, nggak suruh nyiapin apa-apa, nyiapin anak-anak. Tapi yang jelas yang jaga villanya Bapak itu bilang, oh berarti Bapak datangnya itu sama istrinya aja Bu. Ini tidak bisa dibiarin. Hai, Bayu sebentar. Ibu mau ngomong. Ya Bu. Ini sebenarnya ada apa? Kamu mau ke puncak, iya, bersama perempuan itu? Iya. Ibu tahu dari mana?
Bayu mau ngajakin Kanza ke puncak. Cakep nih, cakep. Berarti gue masih bertahan tinggal di rumah ini. Gue masih tetap jadi orang kaya. Oke, ini nenek lampir harus diberantas. Oh, jadi benar. Iya. Aduh. Ternyata Pak Bayu itu umurnya masih 7 tahun ya. Sampai-sampai mau pergi ke puncak aja harus izin dulu sama ibunya. Aduh, Bu. Tolong dilihat baik-baik dong. Anaknya itu udah dewasa. Ayah loh, 3 anak. Masa diperlakukan kayak anak kecil gitu? Gimana sih? Apalagi kan perginya sama istrinya sendiri. Ini gilingan banget. Ada mertua yang ngelarang anaknya pergi keluar kota sama istrinya. Kamu jaga ya omongan kamu. Dan ini kan juga bukan urusan kamu. Hei, Anda dengar baik-baik ya. Ini menjadi urusan saya. Saya itu ibunya Kanza. Tolong diingat baik-baik ya.